Halo, selamat sore Tribuners. Senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 31 Desember 2024. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Selokan di Dusun Hulung Lehi itu tersumbat air masuk jalan, pengendara sebut butuh antisipasi serius. Selokan di ruas jalan Dusun Hulung, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, tak berfungsi dengan baik. Pantauan tribunambon.com Selasa 31 Desember 2024, meskipun hujan tak turun, ruas jalan tersebut basah tergenang air. Jika diukur jarak menggunakan aplikasi Google Maps, panjang aliran air mencapai 220 meter. Beberapa lubang jalan juga tergenang air, dampak dari tak berfungsinya selokan. Air yang mengalir juga terlihat berbusa, cenderung seperti deterjen. Ada bekas erosi yang tanahnya turun menutup selokan itu. Selokan yang tertutup seperti sudah lama tak terurus. Mengingat tanah yang menutup selokan telah ditumbuhi banyak rumput, para pengendara yang melintasi area genangan air itu memperlambat kecepatan agar rembesan air tak mengenai pengendara. Salah seorang pengendara, Murad Ismail Madi, yang melintasi area tersebut kesal. Pasalnya genangan air sangat mengganggu aktivitas mereka. Dirinya berharap ada antisipasi serius dari masyarakat setempat atau pihak pemerintah terkait. Pandangan kakak terkait dengan air yang berembes masuk sampai ke jalan kakak? Kalau pandangan kita sendiri terkait dengan soal air yang merembes dan got ke jalan itu, artinya ini karena salah satu faktornya yaitu aktivitas warga, misalnya dalam hal mencuci piring dan lain sebagainya. Lalu dia karena got ini yang berfungsi sehingga air yang dari pemukiman masyarakat dalam soal punya cucian piring dan lain sebagainya itu akhirnya dia merembes sampai ke jalan. Nah, salah satu alasan kenapa sampai kita bilang begitu karena memang kondisi hari ini kan musim hujan. Nah, sudah barang tentu yang menyebabkan air itu dia merembes sampai ke jalan yaitu sudah pasti dari aktivitas warga setempat sehingga dia mengakibatkan air itu dia mengalir ke jalan. Nah, ini juga sangat mengganggu aktivitas daripada pengendara masyarakat yang berlalu lalang di daerah Kunut yang pastinya. Sehingga mungkin kita butuh perhatian bagaimana supaya selokan-selokan yang ada di sana itu harus diperbaiki supaya mengganggu aktivitas masyarakat yang ada di desa ini. Terima kasih. Tribuners, sampah menumpuk di Pasar Rumah 3 Ambon, warga sebut jadi sumber penyakit sudah dekat. Sampah kembali menumpuk di kawasan Pasar Rumah 3 Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Selasa 31 Desember 2024. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 11.44 waktu Indonesia Timur di lokasi, sampah menumpuk hingga meluber ke badan jalan. Bak penampungan yang tersedia pun tidak dapat menelan volume sampah yang terlampau banyak. Akibatnya sampah-sampah tersebut nyaris menutupi setengah dari badan jalan di area itu. Warga setempat turut cemas, mereka enggan melewati kawasan itu, bau busuk yang menyengat. Rahmat, salah satu warga di kawasan itu, mengaku jika sampah tak kunjung diangkut, sumber penyakit akan semakin dekat. Kata dia, sampah tersebut sempat dibersihkan beberapa waktu lalu, namun tidak maksimal. Rahmat menyebut sampah tersebut meningkat setiap pekan yang membuat kawasan itu dipenuhi berbagai jenis serangga. Ia berharap langkah serius secepatnya diambil demi kesehatan dan kenyamanan masyarakat.
Kita ke berita lainnya, Tribuners meriahkan HUT ke-72 Kabupaten Malra, 41 peserta ikut lomba fashion show pakaian dinas harian. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra ke-72 tahun, Pemkab Malra menggelar lomba fashion show. Lomba ini diikuti oleh pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD mulai dari kepala dinas beserta pasangan dan para staf. Pantauan tribunambon.com Senin 30 Desember 2024 tak seperti hari biasanya. Nampak para peserta lomba mengenakan pakaian dinas harian atau PDH rapi dan lengkap. PJ Bupati Malra Samuel Huai pun didapuk menjadi salah satu juri dalam lomba yang dihelat di Aula Kantor Bupati Malra, Jalan Abraham Kudubun dengan diiringi lagu Tanah Airku, ciptaan Ibu Sud. Para kepala dinas beserta pasangannya mulai berlenggak-lenggok dan menampilkan gaya khas terbaik di hadapan keempat dewan juri. Tak hanya kepala dinas saja, melainkan para camat beserta pasangan pun ikut memeriahkan lomba. Terlihat penonton pun memeriahkan aplaus dan berteriak heboh melihat tingkah para peserta. PJ Bupati Malra Samuel Huai mengatakan fashion show juga merupakan salah satu cara mengelola disiplin berbusana. Menurutnya ini juga merupakan bagian dari pengelolaan tanggung jawab agar berbusana dapat selaras, serasi, dan seimbang. Jelang akhir tahun, Tribuners, harga embal di Pasar Langgur mulai merangkak naik. Menjelang akhir tahun, harga pangan lokal masyarakat K, yakni embal, harganya mulai merangkak naik. Pantauan tribunambon.com pada Selasa 31 Desember 2024, rata-rata embal mentah utuh dijual dengan harga Rp70.000, naik Rp20.000 dari harga sebelumnya yakni Rp50.000. Sementara per potong embal mentah ukuran hemat dijual Rp20.000, kemudian embal kacang produksi Ohoy atau Desa Debut dihargai Rp15.000. Sementara untuk olahan embal yakni embal kacang produksi Ohoy Ibra Rp10.000, embal keju 3 rasa Rp25.000 hingga Rp30.000 per mika, embal keju 1 rasa Rp25.000 per mika, embal coklat Rp25.000 per mika, embal kacang produksi Kesyang Rp25.000 per pieces, embal crispy berbagai varian Rp35.000 hingga Rp50.000 per toples ukuran sedang dan besar, stik keju Rp25.000 per bungkus, stik balado Rp25.000 per bungkus. Salah satu pedagang embal Mercy Talubun mengatakan lonjakan harga akan terjadi di 1 Januari 2025. Menurutnya kecuali stok embal banyak bisa menekan kenaikan harga. Main Islam terus jalan masih naik. Sekarang 70.000 satu DP. Berarti akan naik dari harga berapa tuh? Dari 50 naik ke 70. Biasanya kalau puncak harga embal naik ini di kapan Tante? Di Januari, Desember 2 Januari. Berarti sekitar tanggal 1-2 begitu naik ya? Iya, sudah naik lagi. Oke, itu pemicunya apa Tante kira-kira? Kemungkinan karena cuaca dan juga mungkin separuh sudah tidak ada embal lagi di perkebunan, sudah habis panen. Kalau permintaan konsumen bagaimana Tante? Akan naik kasih untuk akhir tahun? Meningkat. Meningkat. Ya. Tapi pula kalau orang pulang mudik kan banyak yang beli. Berarti ini salah satunya yang mempengaruhi pemudik Tante? Iya. Oke, siap. Yang Tante berarti ini yang paling banyak dari mana Tante? Dari kampung mana? Dari Wain Islam yang paling banyak. Kita ke berita terakhir, Tribuners, jangan lewatkan promo harga dahsyat awal tahun di Robinson Maluku City Mall, semua serba Rp50.000.
Robinson Maluku City Mall membuka awal tahun 2025 dengan gebrakan luar biasa melalui promo istimewa harga dahsyat awal tahun. Mulai dari fashion dewasa dan anak, sepatu anak dan dewasa semua tersedia serba Rp50.000. Ya, beragam produk dengan kualitas terbaik dari berbagai kategori seperti pakaian brand-brand terkenal, serta aksesoris dan sendal bisa didapatkan hanya dengan Rp50.000. Pengunjung nantinya akan menikmati harga termurah Rp50.000 dari koleksi kemeja pria, the shirt, pakaian wanita, pakaian anak, sandal, hingga sepatu. Promo ini hanya berlangsung dari 1 sampai 5 Januari 2025 di Robinson Maluku City Mall. Jangan sampai ketinggalan ya Tribuners. Dengan promo ini Robinson ingin memastikan semua pelanggan bisa memenuhi kebutuhan tanpa kompromi kualitas. Jangan lewatkan kesempatan ini, kunjungi Robinson Maluku City Mall dan manfaatkan promo harga dahsyat awal tahun. Pastikan Anda menjadi bagian euforia belanja hemat ini. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 31 Desember 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri dan selamat merayakan Tahun Baru 2025 bagi seluruh warga Maluku. Amato.